Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Di kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok dan untuk anggotanya yang pertama ada saya sendiri, Karwina, yang kedua itu ada Nahda Rofifah, yang ketiga Syafira Arum Nandini, yang keempat ada Tini, yang kelima ada Titin Utisna. Pertama ini akan dijelaskan Sofia Hartini yaitu tentang grafik. Silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami telah membuat tabel data penderita DBD Jakarta Pusat tahun 2018. Yang pertama itu di tabel kami sudah mengurutkan dari bulan Januari, Februari sampai dengan bulan Desember. Lalu di sini ada Kecamatan Cempaka Putih, Gambir, Johar Baru, Kemayoran, Menteng, Sawah Besar, Senen, dan Tanah Abang. Lalu di bulan Januari itu di Kecamatan Cempaka Putih per bulan Januari ada 3 penderita DBD. Di bulan Februari ada 1 penderita dan seterusnya sampai bulan Desember. Totalnya ada 17 penderita DBD. Lalu dari bulan Januari sampai bulan Desember di Kecamatan Cempaka Putih itu totalnya ada 18. Jika dihitung dari Kecamatan Cempaka Putih sampai Kecamatan Tanah Abang per tahun 2018 itu total keseluruhannya ada 115 penderita DBD. Lalu tabel yang di bawahnya itu ada terdiri dari bulan, frekuensi, proporsi, dan persentase. Di sini diurutkan dulu dari bulan Januari sampai Desember, lalu di frekuensinya itu ditulis jumlah data per Januari. Itu ada 17, Februari 9 sampai seterusnya, Desember itu ada 2, totalnya ada 115 penderita DBD. Di proporsi jumlah data per bulan dibagi jumlah data dalam 1 tahun. Contohnya itu di bulan Januari ada 17 penderita dibagi total keseluruhannya itu 115, berarti 17 dibagi 115 sama dengan 0,15. Dan seterusnya di bulan Februari 0,08 sampai bulan Desember 0,02. Lalu cara menghitung persentase itu jumlah data per bulan dibagi jumlah data dalam 1 tahun lalu dikali 100. Contohnya itu jumlah data di bulan Januari 17 dibagi total keseluruhannya 115 dikali 100% sama dengan 14,78%. Dan seterusnya sampai bulan Desember. Lalu di samping itu ada grafik bar chart. Alasannya memakai grafik bar chart karena pengamatan termasuk pengubah nominal dan ordinal, bukan. Sekian, saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih Sylvia. Lalu materi selanjutnya adalah tentang nilai yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Jadi langkah itu mengurutkan terlebih dahulu data frekuensi dari data terkecil hingga yang besar. Di sini kan banyaknya data itu 12. Untuk mencari kuartil 1 sama dengan X ke N plus 1 dari 1 per 4. X ke, di sini kan N-nya itu 12. X 12 plus 1 dikali 1 per 4. X ke 13 dikali 4 untuk hasilnya X ke 3,25. Jadi untuk ini pakai data ketiga dan data
Untuk nilainya data ketiga itu nilainya 3, data keempat itu nilainya 3 ditambah 3 dibagi 2 hasilnya 3. Jadi kuartil 1 itu hasil. Untuk mencari kuartil 2, sama caranya kuartil 2 sama X ke N plus 1 dikali 2 per 4, X ke 12 plus 1 dikali 2 per 4, X ke 13 dikali 2 per 4. Hasilnya X ke 6,5. Untuk kuartil 2 ini akan data ke-6 dan data ke-7. Jadi data ke-6 nilainya 7, data ke-7 itu nilainya 7. 7 plus 7, 2, untuk kuartil 2 itu hasilnya 7. Lalu sama untuk kuartil X ke N plus 1 dikali 3 per 4 ke 12 plus 1 dikali 3 per 4. X ke 13 per 4 untuk hasilnya X ke 9,8. Jadi ini pakai data ke-9 dan data ke-10. Untuk nilainya data ke-9 itu 11, ini 17. Jadi 11 ditambah 17 per 2. Hasilnya itu, jadi kuartil 3 itu hasilnya 14. Lalu untuk penyebaran, ini untuk cari rata-ratanya itu, jadi diurut terkecil, dijumlahkan, lalu dibagi 12. Untuk itu 9,58. Nah, di sini untuk mencari range, di sini kan X max-nya 25, X min-nya itu 2. Untuk mencari range itu X max dikurang X min. Di sini X max-nya 25 dikurang min-nya 2, jadi 25 dikurang 2, hasilnya 23. Jadi range dari data pusat tahun 2018 adalah sebanyak 23. Lalu selanjutnya untuk mencari ragam. Ragam itu data dari X ke 1 dikurang rata dalam kurung pangkat 2. Jadi di sini kan untuk data 1 itu nilainya 2 dikurang sama rata-rata 58. Jadi 2 dikurang 9,58 pangkat 2. Lalu ditambah diikutin, jadi data kedua di sini 2 9,58 pangkat 2 sama seterusnya. Jadi ikutin data ke-1, data ke-3, lalu dibagi 12. Lalu untuk 2 9,58 pangkat 2 itu kan hasilnya jadi min 7,5. Terus untuk 2 dikurang 9,58 pangkat 2 itu min 7,58 pangkat 2. Lalu diikutin, dihitung dulu, terus 11. Lalu selanjutnya ini min 7,58 pangkat 2 itu, jadi kan 58 dikali min 7,58. Jadi hasilnya itu 7,4564. Lalu diikutin selanjutnya, kalikan dulu, lalu dibagi 12. Untuk hasilnya, kan setelah ini 702,9168 dibagi 12, hasilnya itu 58,5764. Dan untuk mencari simpang itu akar kuadrat dari 58,764. Akar kuadrat dari ragam. Jadi di sini 58,5764. Jadi akar kuadrat dari 58,5764 hasilnya itu 7,65. Jadi simpangan bakunya hasilnya 7,65. Lalu untuk materi selanjutnya ini data kelompok yang akan dibaca Nahda Rofifah. Kepada Nada dipersilakan. Baik, terima kasih Ayani. Oke, untuk selanjutnya yaitu data kelompok. Yang pertama itu mengurutkan data dari nilai terkecil hingga nilai terbesar. Sebelumnya sudah dijelaskan juga ya di data yang disampaikan sama Sylvia Hartini yang pertama kali. Nah, di sini diketahui kalau jumlah datanya itu atau N sebanyak 96 pengamatan. Terus range-nya itu rumusnya yaitu X max dikurangi X min, X max-nya itu 25 dikurangi X min-nya itu 2. Lalu hasilnya diketahui yaitu 23. Yang kedua yaitu mencari banyaknya kelas. Banyaknya kelas yaitu rumusnya 1 ditambah 3,3 log N. 1 ditambah 3,3
N-nya itu 96. Jadi di sini ditulis log 96. Dan diketahui hasil log 96 itu 1,98. Jadi rumusnya 1 ditambah 3,3 dikali 1,98. Dan hasilnya 7,53. Jadi banyaknya kelas dapat dibulatkan menjadi sebanyak 8 kelas. Untuk panjang kelasnya yaitu rumusnya range dibagi banyaknya kelas. Di sini 23 dibagi 8 yaitu 2,87 dan dibulatkan menjadi 3. Lalu di sini ada tabel penggolongan untuk nilai-nilainya atau untuk datanya. Di sini ada 8 kelas dan menggunakan panjang datanya sebanyak 3. Jadi di sini ada tabel 1, 0 sampai 2, 3 sampai 5, 6 sampai 8, 9 sampai 11, 12 sampai 14, 15 sampai 17, 18 sampai 20, dan terakhir 21 sampai 23. Di mana untuk kelas pertama sebanyak 74 yaitu 0 sampai 2 tadi ada 74 data. Lalu yang kedua 3 sampai 5 ada 16 data, 6 sampai 8 ada 4 data, 9 sampai 11 ada 1 data, 12 sampai 14 itu kosong, 15 sampai 17 ada 1, 18 sampai 20 ada kosong, lalu 21 sampai 23 itu kosong. Jadi total pengamatannya ada 96. Yang selanjutnya yaitu rata-rata data kelompok. Di sini ada kelas 1 yaitu 0 sampai 2, di mana frekuensinya yaitu 74, XI-nya yaitu 0 ditambah 2 dibagi 2, sama dengan 1, lalu FI dikali XI, yaitu 74 dari frekuensi tadi, lalu dikalikan dari XI-nya, yaitu jadi hasilnya 74. Untuk ke bawahnya mengikuti seperti rumus yang awal. Dan di sini diketahui total untuk frekuensinya yaitu 96, sedangkan jumlah dari FI XI-nya sebanyak 232. Lalu untuk mencari rata-rata data kelompok untuk DBD, yakni di sini ditambahkan dari yang rumus yang tabel yang sebelumnya, dari yang FI XI yaitu 74 ditambah 104 ditambah 28 ditambah 10 ditambah 0 ditambah 16 ditambah 0 ditambah 0. Lalu dibagi dengan frekuensinya. Jumlah frekuensinya yaitu 232 dibagi 96. Jadi rata-rata data kelompok sebanyak 2,42 atau dibulatkan menjadi 2. Lalu selanjutnya ada ragam data kelompok. Di sini ada kelas 1 yaitu kelas 0 sampai 2, frekuensinya yaitu 74, XI-nya yaitu 0 tambah 2 dibagi 2 yaitu 1, lalu XI dikurangi oleh rata-rata data kelompok tadi yaitu 2. Jadinya 1 dikurangi 2 yaitu minus 1, lalu XI-nya dikurangi rata-rata data kelompok dipangkatkan 2 yaitu minus 1 dipangkat 2 yaitu menjadi 1. Lalu FI dikali XI dikurangi rata-rata data kelompok dipangkatkan 2 yaitu 74 dikali 1 sama dengan 74. Untuk rumus selanjutnya diikuti seperti yang kelas pertama tadi, dan di sini diketahui total frekuensinya sebanyak 96. Lalu untuk total FI XI dikurangi rata-rata data kelompok pangkat 2 yaitu 538.
Boleh ke bawah lagi. Di sini ada kelas 1, yaitu contohnya 0 sampai 2, frekuensinya 74, sama seperti tadi. Frekuensi kumulatifnya 74. Di sini tinggal menambahkan saja, jadi dari frekuensi sebelumnya ditambahkan ke frekuensi yang sedang dihitung. Di sini ada, boleh ke bawah lagi. Median atau Q2 sama dengan X 1/2 dikali N tambah 1. Di sini N-nya sama dengan 96, mengikuti rumus, jadi Q2 sama dengan X 1/2, 96 tambah 1 yaitu 97, jadi median atau Q2-nya sama dengan X 48,5. Lalu mediannya sama dengan B tambah P 1/2N dikurang F dibagi frekuensi. Lalu di sini diketahui B-nya itu minus 0,5 ditambah P-nya itu 3, lalu N-nya itu 96, dan F-nya itu 0, frekuensinya itu 74. Lalu mediannya minus 0,5 ditambah 3 dikali 4, 48 dibagi 74. Lalu mediannya hasilnya yaitu 1,42. Lalu yang selanjutnya yaitu uji Bartlett. Tahap satunya itu membuat hipotesis. Di sini hipotesis satunya itu S1/2 tidak sama dengan S2/2 dan selanjutnya, atau minimal ada satu kelompok yang ragamnya berbeda. I-nya sama dengan 1, 2, 3, dan selanjutnya, sampai sebanyak N-nya. Tahap 2 yaitu menentukan kriteria kerja, di mana X2 lebih besar dari X2 1 dikurangi A dikali K dikurangi 1, maka H0 ditolak. Jika X2 kurang dari X2 dikali 1 kurang A dikali K kurang 1, maka H0 diterima. Di mana X2 1 kurang 2 dikali K dikurang 1 didapatkan dari tabel distribusi chi-square dengan peluang 1 kurang A dan derajat bebas K kurang 1. Maka di sini dianggapnya A atau alfanya yaitu kita mengambilnya 5%. Atau biasanya yang dihitung kebanyakan itu mengambilnya 5%. Jika didesimalkan yaitu menjadi 0,05. Lalu di sini ada tahap 3-nya, menghitung nilai chi-square. Di sini ada tabelnya, di mana contohnya yaitu di bulan Januari ada sebanyak 3. Lalu di sini ada 1,50, 2,25. Jika ditotalkan ini ada 25, 70, 109, 1998, 17.211, 1990, 42, 499, 1735. Rata-rata masing-masing di Cempaka Putih yakni 1,50, di Gambir 0,50, di Johar Baru ada 1,17, di Kemayoran ada 3,42, di Menteng ada 1,17, di Sawah Besar ada 0,17, di Senen ada 0,58, di Tanah Abang ada 1,08.
Di sini ada ragam log 2/1 S 2/1 dan seterusnya. Lalu selanjutnya itu hitung ragam gabungan. Di sini ada rumusnya dan N-nya itu jumlah anggota kelompok ke berapa, ke I-nya itu misalnya I-nya 1, 2 atau selanjutnya. Lalu S2 adalah ragam gabungan. S pangkat 2 adalah ragam gabungan. Di sini 12 dikurangi 1 dikali 2,27. 2,27-nya itu diambil dari yang atas tadi, yang tabel. Lalu ditambah 12, dikurang 1 dikali 33,64 ditambah 12 kurang 1 dikali 181,64 dan seterusnya. Lalu dibagi di sini ada 12 kurang 1 sama semua dikuranginya. Lalu S pangkat 2 yaitu 23.871,11 dibagi 88 dan diketahui ragam gabungannya adalah 271,25. Lalu ada hitung B. Di sini mencari log dari 271,25 lalu dikali 12 dikurang 1 ditambah 12 kurang 1 ditambah 12 kurang 1 dan seterusnya. Dan diketahui hasilnya yaitu log 271,25 dikali 88 dan B-nya yaitu 214,13. Lalu yang keempat yaitu hitung X2 atau chi-square-nya. Di sini X2 hitungnya adalah interval 10 dan 10 lalu dikalikan ke 214 di 214,13 dikurangi 31,84 ditambah 23,06 ditambah 18,40 dan seterusnya. Lalu X2 hitungnya yaitu ln 10 dikali 214,13 dikurangi 94,8. Jadi X2 hitungnya yaitu 274,77. Tahap 4-nya mencari nilai chi-square tabel. X2 yaitu rumusnya X2 1 dikurangi A, K dikurangi 1. Gunakan A-nya sama dengan 0,05 atau tadi dari desimal dari 55%. Dan K-nya adalah jumlah kelompok. Lalu X2-nya di sini diketahui yaitu 1 dikurangi 0,05, 8 dikurangi 1. Jadi hasilnya X2 0,95 dikali 7. Hasilnya yaitu 6,65. Tahap kesimpulannya yaitu di sini 6,65 itu didapat dari percentage points of the chi-square distribution-nya. Tahap kesimpulan sesuai kriteria uji X 2 hitung lebih besar dari X 2 1 kurang A dikali K kurang 1 atau 274,77 lebih besar dari 14,707, maka H0-nya ditolak, artinya minimal ada satu kelompok yang ragamnya tidak sama.
Jadi ini 6,65-nya dibulatkan. Selanjutnya saya serahkan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Nahda. Lalu selanjutnya uji F yang akan dibacakan oleh Titin Ustina. Kepada Titin Ustina dipersilakan. Baik, terima kasih. Uji F merupakan perbandingan antara dua data. Di sini terdapat 8 data dan akan dibandingkan dua data terlebih dahulu. Yang pertama yaitu Kecamatan Cempaka Putih dan Gambir. Untuk langkah pertamanya kita harus menentukan dulu rata-rata dan ragamnya. Untuk rata-rata merupakan hasil pembagian antara jumlah seluruh X dari X1 sampai dengan Xn dibagi dengan banyaknya jumlah data, atau bisa juga dengan menggunakan rumus Excel sama dengan average. Kemudian untuk ragamnya bisa menggunakan merupakan hasil pembagian dari sigma xi dikurangi x bar kuadrat dibagi banyaknya jumlah data yaitu 12 dan akan dihasilkan 2,27 untuk Cempaka Putih dan 0,64 untuk Kecamatan Gambir. Jika menggunakan rumus Excel bisa dengan varian. Kemudian kita tentukan varian terbesar dan terkecilnya. Varian terbesarnya kita bisa lihat dari perbandingan antara ragam Cempaka Putih dan Gambir. Yang paling besar adalah Cempaka Putih yaitu 2,27 dan yang terkecil 0,67. Untuk F hitung merupakan pembagian antara varian terbesar dibagi varian terkecil. 2,27 dibagi 0,04 hasilnya 3,55. Untuk F tabel merupakan hasil dari F inverse dengan probability 0,05 dan dihasilkan 2,82. Untuk kesimpulan di tabel pertama, nilai F hitung lebih besar dari nilai F tabel, maka H0 ditolak atau tidak homogen. Jadi ragam kelompok penderita DBD Kecamatan Cempaka Putih tidak sama dengan Kecamatan Gambir. Untuk tabel kecamatan berikutnya mempunyai cara yang sama, yaitu mempunyai kesimpulan juga. Ragam kelompok penderita DBD di Johar Baru tidak sama dengan di Kemayoran. Kemudian kesimpulan dari tabel ketiga juga tidak homogen. Ragam kelompok penderita DBD Kecamatan Menteng tidak sama dengan Kecamatan Sawah Besar. Kemudian yang terakhir juga nilai F hitung lebih besar dari nilai F tabelnya, maka H0 ditolak atau tidak homogen. Jadi ragam kelompok penderita DBD Kecamatan Senen tidak sama dengan Kecamatan Tanah Abang. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan pada moderator. Baik, terima kasih. Lalu selanjutnya materi tentang ramalan data yang akan dibacakan oleh Sylvia Harti. Kepada Sylvia dipersilakan. Terima kasih Aini. Yang pertama, di sini harus diurutkan dulu datanya yang di tabel sebelah kiri. Itu jumlah datanya ada 96. Lalu langkah pertama itu menentukan hipotesis. H0 data menyebar atau terdistribusi mengikuti sebaran normal. H1 data tidak menyebar atau terdistribusi mengikuti sebaran normal.
Lalu di langkah kedua, statistik uji. Di sini ada kolom XI. XI itu mengurutkan data terkecil sampai dengan data terbesar. Dari data terkecilnya itu 0 sampai data terbesarnya itu ada 16. Lalu di kolom FI 45 itu jumlah dari XI. Jadi data terkecilnya yang 0 itu ada 45, 1 itu ada 29, 2 ada 12, sampai seterusnya di 16 itu ada 1. Lalu di kolom F-kum, frekuensi kumulatif, itu hasil kali dari XI dikali FI. Di kolom XI 0, di kolom FI 45, jadi 0 dikali 45 lalu 1 dikali 29 sama dengan 29 dan seterusnya. Jumlahnya jadi 100. Lalu di kolom FS itu dari frekuensi kumulatif F-kum dibagi sampel data. Jadi F-kumnya itu kan ada 0, sampel datanya itu ada 96. Jadi 0 dibagi 96 sama dengan 0. Lalu contoh keduanya itu 29 dibagi 96 sama dengan 0,302 dan seterusnya. Kolom ZI itu sampel dikurang rata-rata data dibagi simpangan batu. Sampelnya itu 96 dikurang rata-rata datanya itu 1,14 dibagi simpangan batu 2,12, hasilnya hasilnya itu ada di ZI 0,54. Lalu kolom FX itu FX itu dibacanya itu dari kolom ZI. Kolom ZI itu min 0,54. Cari di tabel normal kualitatif. Caranya itu dilihatnya dari 0,5 bagian 2, 4-nya itu di urutan keempat. Di bawah, coba ke bawah. Tabel normal kualitatif. Di 0,5 di kiri, 0,5, terus lihat 4-nya itu dari yang bagian atas. Itu hasilnya ada 0,2054. Dan seterusnya. Lalu ke atas lagi. Lalu di kolom SX itu 0,4 itu didapat dari F1 FI dibagi sampel data. Contohnya FI itu 45 dibagi sampel data. Sampel datanya itu ada 96. 45 dibagi 96 hasilnya 0,47. Lalu 29 dibagi 96 hasilnya 0,30 dan seterusnya sampai 0,01. Lalu di kolom FX SX itu dihasilkan dari pakai rumus Excel itu sama dengan ABS FX-nya itu 0,2054 dikurang SX 0,47. Jadi 0,2054 dikurang 0,47 hasilnya 0,26 dan seterusnya sampai 0,49.
Lalu ke dihitung itu caranya pakai rumus Excel sama dengan max 0,26 dibagi 0,49 sama dengan 0,49. Jadi nilai terbesar atau data terbesarnya itu 0,49. Ke sebelah kanan ke langkah ketiga mencari nilai D tabelnya itu S sama dengan 1,36 dibagi akar N. Akar N-nya itu 96, jadi 1,36 dibagi akar 96 sama dengan 0,13. Langkah keempat, kriteria uji. Jika D hitung lebih kecil dari D tabel, maka terima H0 tolak H1. Jika D hitung lebih besar dari D tabel, maka tolak H0 terima H1. Di sini kan D hitungnya itu sama dengan 0,49. D tabelnya sama dengan 0,13. Karena 0,49 lebih besar dari 0,13, maka tolak H0 terima H1. Langkah kelima, kesimpulan. Data tidak menyebar atau terdistribusi mengikuti sebaran normal. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Sylvia. Selanjutnya tentang uji kenormalan data C-square yang akan dilakukan oleh saya sendiri. Nak, maaf, boleh geser ke kiri dulu, Nak. Oke, jadi untuk step 1, H0 data menyebar normal, H1 data tidak menyebar normal. Kriteria uji jika X2 hitung lebih besar, X2 dalam kurung 1 dikurangi 0,5 kurung 1, maka terima H0 untuk step 2, hitung C-square hitung. Untuk datanya dimasuk, terus untuk mencari FI ini dikali FI. Di sini kan FI-nya 74, FI-nya 4 dikali 1 74, lalu diikuti ke bawah sama caranya kayak pertama. Lalu untuk mencari XI min X bar, XI-nya 1, X bar-nya di sini 2, berarti 1 dikurang 2, hasilnya itu min 1. Seterusnya ke bawah sama caranya seperti pertama. Lalu untuk di XI min X bar pangkat 2 itu jadi min 1 dipangkatkan kedua, jadi min 1 di 1. Untuk hasilnya itu 1, lalu diikuti sama caranya seperti yang bawah. Lalu untuk selanjutnya FI dikali XI min X2. Jadi FI-nya kan di sini contohnya yang pertama 74 dikali 1, kan XI min X bar pangkat 2-nya 4 dikali 1 sama dengan 74. Lalu diikuti sama ke bawah cara pertama. Lalu untuk mencari kelas batas atas caranya data ditambah 0,5. Ini pakai datanya yang sebelah kanan,
Ini kan datanya yang pertama 2 ditambah 0,5. Jadi 2 ditambah 5 itu jadi 2,5 untuk kelas batas atasnya. Lalu dihitungannya ke bawah sama seperti pertama. Lalu untuk mencari kelas batas bawah itu caranya, kalau yang tadi ditambah 0,5, kalau yang kelas bawah ini dikurang 0,5. Jadi di sini pakai datanya. Ini untuk angkanya 0 dikurang 0,5. Jadi untuk hasilnya itu min 0,5, min 0,5 gitu. Lalu diikuti ke bawah. Lalu untuk mencari nilai Z itu untuk mencari nilai Z batas atas pakai kelas atas dikurang X bar di simpangan baku. Di sini kan untuk cari nilai Z batas atas pakai kelas batas atas 2, dikurang sama X bar. X barnya di sini 2, dikurang 2, lalu dibagi 2,8. Dan untuk hasilnya itu batas atas 0,22. Lalu untuk mencari nilai Z batas bawah, caranya sama. Di sini untuk kelas batas bawahnya min 0,5. Dikurang 2 dari X barnya, lalu dibagi simpangan baku 28. Jadi min 0,5 dikurang 2 dibagi 2,28, hasilnya itu 1,10 untuk nilai Z batas bawah. Lalu untuk mencari luas kelas interval itu, tabel Z batas atas dikurang nilai tabel Z batas bawah. Jadi di sini untuk angkanya 0,48 dikurang 0,3264 untuk hasil min 0,2316. Diikut caranya seperti yang pertama, sama ke bawah. Lalu untuk mencari EI-nya ini, kelas interval yang sudah dibuka ini dikali total FI. Di sini kan total FI-nya 96. Jadi 0,2316 dikali 96 hasil itu 22,2336. Lalu diikuti sama bawah seperti caranya yang pertama. Lalu untuk mencari yang terakhir ini dikurang EI pangkat 2 dibagi EI. Untuk cara itu FI dikurang EI pangkat 2 dibagi EI. Di sini kan FI-nya 7 dikurang EI 74 dikurang 2336 pangkat 2, lalu dibagi sama EI lagi 22,2336. Untuk hasilnya itu 0,5275. Lalu caranya sama di ke bawah seperti cara pertama. Lalu nya di square table X2 dalam kurung 1 dikurang 0,05 kurung 1 atau 0,84. Step 4 kriteria uji dengan jika X pangkat 2 dihitung lebih kecil dari X2 table, maka H0 artinya data menyebar normal. Di sini sama dengan 154,61 lebih besar 3,84, maka tolak H0 artinya data tidak normal. Lalu selanjutnya, untuk materi selanjutnya itu dibacakan oleh Syafira Arum Nandini tentang Q-plot. Kepada Syafira dipersilahkan. Baik, terima kasih Aini. Oke,
Oke, di sini untuk datanya yaitu dari data kelompok lalu diurutkan dari data terkecil sampai data terbesar. Lalu untuk ranking diurutkan juga ranking 1 sampai dengan 96 dari jumlah banyaknya data. Untuk mencari koreksi ranking, nilai ranking dijumlah lalu dibagi jumlah data. Contohnya, nilai 0 ada 45, jadi 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 4 dan seterusnya sampai dengan 45 sama dengan 1035 dibagi 45 sama dengan 23. 23 yaitu koreksi ranking. Dan seterusnya hingga nilai terbesar data. Lalu untuk mengetahui persentil, rumusnya yaitu koreksi ranking dikurang 0,5 dibagi jumlah data keseluruhan. Contohnya, 23 dikurang 0,5 dibagi 96 atau jumlah data keseluruhan sama dengan hasilnya 0,234 dan seterusnya hingga data terbesar. Lalu untuk Z-nya rumusnya yaitu sama dengan norm min V dikali persentil. Contohnya norm min V dikali 0,234 hasilnya minus 1 dan seterusnya hingga data terbesar. Maaf, maksudnya 0,72 hingga data terbesar. Lalu untuk menghitung Z-score-nya, dilihat dari tabel yang ada di sebelah kanan, dilihat dari kolom Z, contohnya 0,72 di tabel angka sebelah kiri, 0,70, lalu di tabel atas 0,02, lalu hasil Z-score-nya 0,23576, dan seterusnya. Lalu untuk grafik, data dikatakan berdistribusi normal jika data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogramnya. Sebaliknya, data dikatakan tidak berdistribusi normal jika data menyebar jauh dari arah garis atau tidak mengikuti diagonal atau grafik histogramnya. Kesimpulannya, QQ plot normal karena garis menyebar di sekitar garis diagonal. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Syafira. Sekian dari kelompok kami untuk presentasi statistikanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.